Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Uqudul halaman 8 qauluhu wa qala Dawud alaihi salam al-mar'atu su'ala ba'liha kalhamlis saqil ala syahil kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan Dawud sapa Dawud alaihi salam, Nabi Dawud alaihi salam dawuh al-mar'atu su'ala ba'liha kalhamlis saqil ala syahil kabir. Ing dawuh al-mar'atu ila akhirih, al-mar'atu utawi wong wadon. Al-mar'atu utawi wong wadon asu kang ala pekertini sapa mar'ah, kang Allah pekertini sapa mar'ala ba'liha ing ngatasé bojo lanangi mar'ah. Ala ba'liha ing ngatasé bojo lanangi mar'ah iku kalhamli kaya nggawa bongkokan, iku kalhamli kaya gawa bongkokan mumutan sama as-saqini kang abot apa hamli. As-saqini kang abot apa hamli ala syaihi ing ngatasé wong tuwa, ala sih ing ngatasé wong tuwa sifate syekh al-kabiri kang banget tuwani sapa syekh. Al-kabiri kang banget tuwani sapa syekh. Wal mar'atu utai wong wadon as-sholihatu kang bagus sapa mar'ah, kang sholihah kang bagus sapa mar'ah iku kataji kaya kuluk. Iku al-kataji kaya kuluk al-murassai kang den tretesi apa taji, kang den tretesi apa at-taji bil zahabi kelawan emas. Ulama ro'aha semangsani ningali sapa zat ing mar'ah, semangsani ningali sapa zat ing mar'ah korot muka adum apa ainuhu meripate zaut. Biru yatiha sebab ningali mar'ah, sebab ningali mar'ah. Wayam bangi lan sayujo, wayam bangi lan sayujo ayut lambu tegese den suprih laha maring imro'ah apa anta arifah yen to ngerti sapa mar'ah il annaha ing satuni mar'ah iku kal mamlukati kaya wadon amat kang den miliki. Iku kal mamluati kaya wadon amat kang den miliki ayil amati tegese wadon amat li zawji kadwe bojo lanang. Wakal asiri lan kaya boyongan al anjisi kang apes apa sapa asir fiyadir rajuli ing dalem kekuasaani wong lanang. Fala tatasarraf muka ojo merintahi sapa mar'ah aitum fi tegese ojo menehaken sapa mar'ah fi syai'in ing dalem suwiji-wiji, fi syai'in ing dalam suwiji-wiji mimali saking bondone zaut illa biidnihi angin kelawan idini zat ay zauji tegese bojo lanang. Bal qala balik dawuh sapa jama'atun golongan minal ulama saking pira-pira wong alim dawuh annaha ing satuhni imro'ah, annaha ing satuhni mar'ah iku la tatasarrafu ora bisa merintahi sapa mar'ah aidon halimane, ora bisa merintahi fi maliha ing dalem bondone mar'ah illa biidnihi angin kelawan idini zaut, illa biidnihi angin kelawan idini zaut li annaha kranu satuhni mar'ah iku kal mahjurati, iku kal mahjurati kaya wadon kang den kunjara, iku kal mahjurati kaya wadon kang den kunjara lahu kate zaut ai annal mar'atah tegese satuhune wong wadon, tegese satuhune wong wadon li zaujiha kate bojo lanangi mar'ah iku kal mamnu'i kaya wong kang den cegah, iku kal mamnu'i kaya wong kang den cegah minta sorrufil mali saking merintahi bondo, minta sorrufil mali saking merintahi bondo li ajlil ghurama ikranu arai pira-pira wong kang ngumbara. Kalian saya ulangi, kaya krana are pira-pira wong kang duweni utang, kaya pira arai krana arai pira-pira wong kang duweni utang.
wa yajibulan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Dawud alaihi salam, al-mar'atu su'ala ba'liha kal hamli saqini ala syahil kabir. Di Nabi Daud al-mar'atu, jadi seorang istri yang tidak baik, yang akhlaknya tidak baik terhadap suaminya, seperti orang tua yang membawa bawaan yang sangat berat. Artinya gimana? Artinya seorang istri yang akhlaknya tidak baik itu kok diumpamakan seperti orang tua yang membawa sesuatu yang sangat berat. Artinya ketika suami melihat istrinya tidak ada ketenangan di jiwanya, melihat istilahnya, kalau kita melihat ada orang sangat tua membawa barang yang sangat berat, gimana? Kita itu tidak mungkin merasa bahagia, kita itu kasihan. Bagaimana keadaannya orang sudah tua membawa barang yang sangat berat. Demikian halnya seorang istri yang tidak baik, ketika suaminya melihat itu tidak merasa ada ketenangan. Itu perempuan yang, tapi wal mar'atu saliqatan jil murassai bil dhahabi kullama ra'aha qarrat ainuhu bi ru'yatiha. Sedangkan seorang perempuan istri yang baik adalah istri sebagai diumpamakan, istri yang baik itu sama dengan mahkota yang dihiasi dengan emas. Nah, bagaimana? Kullama ra'aha qarrat ainuhu bi ru'yatiha. Setiap orang yang melihatnya pasti merasa senang. Demikian pula, jadi seorang istri yang solehah, ketika suaminya melihat sang istri, suaminya merasa senang. Lain halnya dengan kadangkala sekali ini kebiasaan seperti ini, tapi apakah ada seorang suami pada istrinya sudah termasuk istri yang baik, solihah, nurut pada suami, tapi karena suami punya orang lain, wanita lain, hanya salah atau enggak ada benarnya? Nah, itu ada banyak yang seperti ini. Nah, itu keluar dari hadis di sini, keluar dari masalah ini. Keluar masalahnya apa lah? Sudah ngerti istrinya baik, tapi suami merasa tidak nyaman. Kenapa masalahnya? Ya masalahnya suami tadi sudah punya simpanan wanita lain. Jadi tidak sama, lain masalah kalau seperti ini. Ya biasanya kan seperti itu, kalau orang laki-laki sudah punya istri dua, lah nanti yang kena salah sedikit marah pada yang muda, yang kena imbasnya yang tua, seperti itu sudah. Jadi namanya orang laki-laki ya seperti itu. Berarti keluar dari masalah ini. Nah, keluar dari masalah ini. Sebenarnya ya punya istrinya baik, punya akhlak, taat pada suami, berarti maksudnya kan suami itu merasa senang. Maksudnya seperti ini. Wa yambaghi ayyutalabu laha an ta'rifa annaka al-mamlukah ayil amati lizawji wa kal asi al-ajizi fi yadir rajul fala tatasarraf aytum fi syai'in min mali illa bi idnihi ayyizawji. Jadi seharusnya seorang istri itu tahu bahwa seorang istri itu sama dengan seorang budak di hadapan suami. Artinya gimana? Artinya seorang istri dan juga seperti orang tahanan di hadapan pada kuasa orang lain. Jadi seorang tahanan yang lemah, tidak punya kemampuan di hadapan yang ada pada kuasa orang lain. Jadi anfala tatasarraf fi syai'in mimalihi illa, jadi bagi seorang istri itu tidak boleh memberi sesuatu kepada orang lain sekalipun terhadap keluarganya sendiri, entah itu keluarga dari perempuan atau keluarga dari sang suami, tanpa mendapat izin dari sang suami.
Jadi mau mengambil sesuatu, memberikan sesuatu supaya minta izin dulu pada suami. Kalau tidak mendapat izin dari suami, maka jangan sampai. Nah sekarang bagaimana ini? Kalau nggak ada suami, ya sudah, nggak ada suami, ya jangan ngasih sesuatu. Balkola balik jauh. Bal qala jama'atun minal ulama annaha la tatasarrafu aidan fi maliha illa bi idni li'anna kal mahjurati lahu ayil mar'ah li zawja kal mamnu'ati min tasarrufil mal li ajlil urama. Bahkan kebanyakan ulama tahu bahwa seorang istri juga tidak punya kekuasaan terhadap hartanya. Artinya seorang istri, sekalipun hartanya seorang istri, ketika sang istri mau memberikan sesuatu kepada orang lain, harus minta izin pada suami. Ya, harus minta izin pada suami. Kenapa? Karena seorang istri itu disamakan sama dengan seorang yang ada di dalam tahanan. Nah, orang yang namanya orang dalam tahanan yang nggak bisa melakukan sesuatu, mesti hartanya itu dimauqufkan, tidak boleh ditasarrufkan. Kenapa? Sama dengan orang yang punya hutang. Jadi diumpamakan istri itu punya hutang kepada suami. Jadi hartanya tidak bisa diberikan kepada orang lain tanpa izin suami. Tapi mestinya seorang suami kalau ngerti, nah ini suami juga harus seperti itu. Suami kalau paham, suami itu yang memberi nafkah itu siapa? Suami, bukan istri. Nah, suami kerja, istri kerja. Nah, gimana? Ya sebenarnya ya hartanya suami istri itu juga harus ketika mau menggunakan minta izin pada suami. Tapi mestinya suami kan ngerti sih ya juga. Nah, ya itu hasilnya kadang-kadang kalau orang memang nih saling pengertian, mesti suami itu sudah memberi izin pada istrinya, itu uang kamu apa kata sampean. Mesti seperti itu. Jadi hanya gimana kalau suami, apalagi zamannya seperti sekarang. Zamannya seperti sekarang ini kepentingan sangat banyak. Keperluan secara mendadak itu banyak. Kita mau butuh, suami nggak ada gimana? Niki. Jadi kalau ada saling pengertian, maka di dalam rumah tangga akan harmonis. Tanpa saling pengertian nggak ada keharmonisan. Kadangkala istrinya, kadangkala suaminya. Dan ini Bismillahirrahmanirrahim. Wajibulan wajib alal mar'ati ing ngatasé wong wadon apa dawamul haya'i langgengi sifat isin. Apa dawamul haya'i langgengi sifat isin, sifat wilang min zaujiha saking bojo lanangi mar'ah. Saking bojo lanangi mar'ah wakilatul mumarati lan kidhi madoni sapa mar'ah. Wakilatul mumarati lan kidhi madoni sapa mar'ah lahu maring zawat. Wa ghaddu qarfi lan ngremaken peningali mar'ah. Lan ngremaken peningali mar'ah bisukunir ra'i. Utawi lafat ghaddu iku kelawan, utawi lafat tarfiya iku kelawan sukunir ra'. Aya khafdu ainiha tegese dingkluaken meripate mar'ah qadamahu ing dalem ngarepe zawat. Wa ta'atu lan ta'at ayli zaujiya tegese maring bojo lanangi mar'ah li amri ta'at li amri maring perintahe zawat. Wasukutu lan meneng inda kalami ing dalem nalika omongi zawat wal qiyamu lan jumeneng atau ngadeg inda kudumi ing dalem nalika tekani zawat. Ai maji tegese tekani zat minas safari saking lungu. Minas safari saking lungu wa khuruju lan metuni zawat minal manzili saking omah.
wa khurujihi lan metuni zaud anil ay minal manzil metu ay minal manzil saking omah. Wa idharul hubbi lan ngetoaken sifat demen lahu maring zat indal qurabi kurbi ing dalem narjane parek. Wa idharis sururi lan mertelaaken sifat bunga indar ru'yati nalika ningali lahu maring zat. Indar ru'yati nalika ningali lahu maring zat. Wa ardu nafsiha lan nawaaken awake mar'ah ay idharuha tegese mertelaaken awake mar'ah lahu maring zat ay zauji tegese bojo lanang inda iradatin naumi ing dalem nalika ngarepaken turu. Wa ta'atur lan nganggo wewangin ay tibur raihati tegese nganggo wangin lahu kadwe zat. Wa ta'ahudu bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal mar'ati dawamul haya' min zawjiha wa qillatul mumarati lahu wa ghaddu tarfiha bi sukuni ra'i khafdu 'ainiha qadamahu wa ta'atu 'aini zawjiha li amri was sukutu inda kalamihi wal qiyamu inda qudumihi ay maji'i minas safar wa khuruji ay minal manzili. Jadi bagi seorang istri ini kan masalah haknya seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Kalau yang pertama, bab yang pertama itu haknya seorang istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Jadi sama-sama ada hak yang harus dipenuhi. Jadi suami juga harus bisa memenuhi kewajiban sebagai haknya seorang istri, bukan cuma suami menuntut istri. Haknya suami dituntut, haknya istri tidak pernah diberikan. Jadi itu namanya apa? Itu namanya mau enaknya sendiri. Cuma mementingkan suami yang seperti itu adalah suami yang memikirkan diri sendiri, tidak pernah memikirkan sang istri. Wajibu 'alal mar'ah, jadi bagi seorang istri itu harus tetap mempunyai rasa malu terhadap suaminya. Ya, kalau seorang istri punya rasa malu sama suami, ya menghormati. Ya, tapi kadang-kala istri sudah seperti itu gara-gara suaminya ini nak berubah istri. Jadi suami juga harus bisa melihat diri sendiri, jangan cuma menyalahkan istri karena kewajiban seorang istri seperti itu. Seorang suami lupa akan kewajibannya. Sama-sama punya kewajiban. Istri punya kewajiban terhadap suami, suami punya kewajiban terhadap istrinya. Wakilatul mumarati lahu wa ghaddu tarfihi. Jadi dan seorang istri itu jangan terlalu banyak menyalahkan sang suami. Jangan sampai wawiddu tarfiha qadamahu. Jadi kalau ada di depan suami, jangan sampai kita itu menatapnya. Kalau udah enggak seperti ini, jangan. Itu kurang baik. Gimana? Ya dia merundukkan kepala, taat terhadap apa yang diperintahkan suami, taat selama perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam. Suami melarang istrinya untuk melihat orang tua di sini, ya gimana, tidak boleh, tapi suami seperti itu ya kurang baik saya rasa. Kalau sampai ada seorang suami, anaknya, istrinya tidak boleh bertemu dengan keluarganya, itu adalah suami yang kurang baik. Mestinya kalau suami lagi, mestinya kan terhadap keluarga sang perempuan juga harus berbuat baik. Itu mestinya, jangan cuma istri dituntut berbuat baik pada keluarganya, tapi suami tidak mau berbuat baik pada keluarga yang seorang istrinya, itu gimana? Tidak baik seperti itu.
Jangan sampai menjadi suami mengajari istri untuk melawan kepada orang tua. Memang kalau orang perempuan sudah nikah, itu kewajiban ada pada seorang suami. Jadi sekalipun sama istri tidak boleh ke rumah orang tuanya, ya harus taat. Sebenarnya harus taat. Kenapa? Karena tidak dapat izin dari seorang suami, tidak mendapat izin dari suami. Tapi ini mestinya suami juga ngerti lah, iya, istri saya itu sudah ada pada kekuasaan saya. Suami yang baik akan mengajari istri dengan akhlak yang baik. Tidak mungkin seorang suami nantinya menyuruh istrinya itu tidak baik terhadap orang tua. Ya kalau ada ya mungkin ada seperti itu. Ya kita itu janganlah seperti itu. Wasukutu inda kalam, dan ketika suaminya bicara, istri diam dengarkan apa kata suami. Wal qiyamu inda qudumi ay maji'a minas safar wa khuruji ay minal manzil. Dan ketika suaminya datang atau mau keluar bepergian, istri itu supaya berdiri. Berdiri itu berdiri apa? Menghormati. Jadi menghormati orang itu caranya, kita itu gimana? Caranya kita itu supaya berdiri. Kadang seperti kita sebagai santri, kok ada bunyainya, ada pengasuh lain. Jangan ketika kita berdiri, jangan langsung duduk. Itu bukan penghargaan, bukan menghormati. Mestinya ketika kita duduk, melihat ada gurunya, langsung berdiri, salaman. Dan itu sini akhlak seperti itu. Wa idharul hubbi lahu indal qurbi wa idharus sur indar ru'yati lahu. Dan bagi suami ini, supaya bagi seorang istri memperlihatkan rasa senang kepada suami ketika ada di dekatnya. Jadi ketika istri ada di dekat suami, memperlihatkan rasa senang, memperlihatkan rasa bahagia ketika melihat suami. Dan bagaimana kalau suami seperti itu, potongannya potongan dajjal? Ya, suami potongan dajjal, ya berusaha baik, tapi ya namanya potongan dajjal. Mengatakan mudah, tapi untuk melaksanakan sulit. Ya benar, memperlihatkan rasa senang terhadap suami, tapi suaminya potongan dajjal, sulit sekali, sulit. Sedikit-sedikit menghina istri, sedikit memukul, dajjal itu. Nah, bagaimana mau memperlihatkan rasa senang? Ya sulit. Ya makanya harus saling menyadari. Apakah tidak harus memperlihatkan senang? Iya, tetap sebenarnya anjuran tetap merasa senang, tapi ya suami harus ngerti. Coba seandainya saja, seandainya punya istri potongan dajjal, terus kira-kira suami itu gimana melihatnya? Nggak tahan. Ya sama. Jadi suami juga makanya di sini saling punya pengertian. Jangan cuma suami istri harus taat, iya benar. Istri itu harus merasa senang terhadap suaminya, benar. Dan bagaimana seumpama ya di sini memperlihatkan rasa senang ketika melihat suami. Dan suaminya habis selingkuh, bagaimana mau tenang? Sulit. Jadi gimana? Ya suami harus tahu juga, ngerti juga. Kalau istri saya seperti ini, nanti istri bagaimana? Jangan. Jadi suami itu juga harus mengerti perasaan istri. Jangan hanya istri yang suruh pakai perasaan, suami tanpa perasaan sama sekali. Ya salah. Suami salah. Ya salah. Apakah ada? Banyak. Nah, banyak. Wa ardu nafsiha ay idharuha lahu ay zawji inda iradati naumi wa ta'atru ay tibur raihati lahu wa ta'akhudul.
wa ta'huduha alfamu aytajdidan islahi bil miski wattibi wa nadhafatus saubi. Jadi, bagi seorang istri ketika mau tidur supaya menawarkan, gimana? Tanya pada suaminya, Mas, sampean mau tidak? Apakah mau ini dan itu dan iki, supaya seperti itu. Dan memakai minyak wangi. Ada di sini juga istri kan harus ngerti. Istri kumpul dengan suami, masya Allah baunya. Sana bau keteknya itu sudah bau, tidak mandi, jarang mandi, jangan. Nah akhirnya kalau punya istri melihatnya, ya Allah potongannya nggak pernah rapi. Ya, jangan menyalahkan suami kalau sampai suami itu mencari wanita lain. Ya mestinya kan kita juga harus ngerti bagaimana sekiranya suami itu merasa senang. Nah di sini pakai minyak wangi. Kalau bicara dengan bicara yang baik, minyak wangi, terserah minyak mis, terserah. Bajunya yang bersih. Nah, nanti kumpul dengan suami, ada suaminya, masya Allah hati tanpa pakai baju, rambut tidak disisir, dikira nanti orang gila nanti. Mestinya kan rapi. Oh istrinya juga harus rapi. Bagaimana sekiranya suami itu tidak senang kepada orang lain. Wadam zinati bihadrat wa taqiya aiza inda ghaibatihi. Dan seorang istri itu supaya selalu terlihat rapi di hadapan suaminya. Macak bengisan. Kalau keluar tidak ada suami jangan. Nah, kadang-kadang kan kalau kita mau keluar rumah semua dibuka, pakai mah gelang-gelangnya dipakai, kalungnya dipakai, di depan suami tidak, kompros di depan suaminya. Jadi salahnya sendiri kalau gitu. Jangan menyalahkan suami kalau ngambil cari orang lain. Karena lihat istrinya kompros seperti itu. Jadi, kalau ada suami ya maca, kalau nggak ada suami jangan maca. Qala al-Asmu'i qala dawu sapa al-Asmu'i Imam Asmu'i ra'aitu ningali dawuh ra'aitu fil badiyati imra'atan alaiha qamisun ahmar wa hiya muhtabidatun wa biyada sabhatun faqultu ma ab'ada hadha min hadha faqala min bahri tawil wallahu minni janibun la udayyi'uhu walillahi minni bal batalati janib. Walillahi minni janibul la udayyi'u walillahi minni wal batalati janibuh batawil tawilun lahu dunal fu'ulu fadailu fu'ulun mafailu walillahi minni janibul la udayyi'u walillahi minni mal batalati janibu. Ra'aitu ningali sapa ingsun fil qala dawu sapa al Asmu'i Imam Asmu'i ra'aitu ila akhiri ing dawu ra'aitu ningali sapa ingsun fil badiyati ing dalem alasan ningali alas imro'atan ing wong wadon alaiha kang iku tetep ing ngatasé imro'ah komisun utawi klambi kurung ahmaru kang abang apa komit wahia utawi mar'ah iku muhtadibatun nganggo pacar sapa mar'ah wa biyadiha lan iku kelawan tangani mar'ah sabhatun utawi tasbih fakultu muka ngucap sapa ma utawi apa iku aba anda ngetohaken apa mahada ing ikilah komis hada ing ikilah komis min hada saking ikilah tasbih faqalat muka ngucap sapa mar'ah imro'ah min bahril tawi saking bahar tawil wallahi lan iku tetep kadhe Allah minni saking ingsun janibun utawi ara-ara la ugayu kang ora nyak-nyakan sapa ingsun ing jani walillah lan iku tetep kaduwe ingsun walillah lan iku tetep
kadhe dolanan, walillahi lan iku tetep kadhe dolanan mini saking ingsun, wal batalah utawi barang kang batal janibun utawi arah-arah. Janibun utawi arah-arah. Fa'alimat muka ngerti sapa ingsun annaha ing satuni imra iku imraatun wong wadon solehatun kang solehah sapa imra kang bagus. Laha iku tetep kate imra zaujun utawi bojo lanang tatazayyanu kang macak sapa mar'ah lahu maring zaud. Lahu maring zaud. Jadi Kiai Asmuni dawuh bahwa beliau melihat ini ada di seorang perempuan pakai jubah warna merah, pakai kemudian menggunakan pacar dan memegang tasbih. Hanya ditanya oleh Imam Asmuni lah, kenapa ini kok bisa seperti ini? Pakai maca, nah pakai apa ya? Pakai pacar itu berarti kan maca, menghias diri. Tasbih, ingat kepada Allah. Akhirnya ketika ditanya, ma aba'adha hadha min hadha, apa yang menyebabkan sampah itu menjauh dari ini? Akhirnya kata-kata perempuan tersebut, walillahi minni janibul la'ubai. Jadi Allah itu juga punya tempat di hati saya. Jadi saya itu tidak akan menyanyiakan. Dan saya juga punya mainan. Wal batalati berarti isinya siapa? Walillahi minni wal batalati jani, itu berarti ya macaknya tadi berarti buat siapa? Buat suami. Tasbih berarti mengingat kepada Allah. Akhirnya dengan kata-kata tersebut Imam Asmuni tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan soleh, sedangkan dia macak bukan untuk siapa tapi buat suami. Watarkul khiyanah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.